Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan, dalam kepak sayap dari Tuhan Yesus Kristus. Semua sukacita, semua ada damai sejahtera, semua gembira karena Tuhan yang hidup beserta kita. Hari ini tanggal 5 Juli 2020, GBI Cahaya Mulia 2 Bandung online, dan ada perjamuan kudus karena hari ini pertama minggu bulan pertama kita akan persiapkan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar benar firman Tuhan, dan kami jadi pelaku firman Tuhan. Dan terutama dalam kesusahan, kesesakan, ada jalan keluar. Tuhan menyertai kami. Yakin dan percaya segala masalah problem, kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Tuhan kami terobosi. Sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita hari ini akan belajar firman Tuhan dengan tema menghadapi kesukaran. Dengan tema menghadapi kesukaran, ya. Mari kita akan lihat firman Tuhan di 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Saya akan bacakan, ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika ada lemah, maka aku kuat. Ya, ini dalam Kristus. Yang saya menekankan bahwa dalam masalah problem apapun juga, firman Tuhan mengatakan kita akan kuat bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan lihat ayat 7, ya, sampai ke 10 yang tadi kita akan bacakan dan saya akan uraikan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi yang penting adalah kita jangan meninggikan diri kita sendiri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, ya, pernyataan yang luar biasa. Amin. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Artinya masalah, problem, apapun juga yang membuat kita tidak nyaman, tidak enak, bermasalah, problem, ya. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, balik lagi, jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya ulangi lagi, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi sungguh Tuhan baik, cukup. Jadi akan beri yang baik, ya, artinya, ya. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saya baca ulang lagi. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita tahu waktu kita kepepet, kita dalam masalah besar, problem besar, ya, kita tidak mampu, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita ingat Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita minta pertolongan. Nah, waktu-waktu itu adalah waktu lemah, kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu kita sungguh-sungguh setia, taat, beriman, percaya penuh, berserah sepenuh kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Amin. Dimana kita sering waktu kesulitan, masalah problem yang begitu menekan kita,
Waktu kita cara manusia, wah udah tidak ada pengharapan, itu tidak bisa apa-apa. Waktu kita ingat Tuhan sepenuhnya, bahwa Tuhan hidup, Tuhan sanggup menolong kita, dan kita berseru pada Tuhan. Waktu kelemahan kita, berarti betul-betul kita fokus 100% kepada Tuhan. Nah, waktu itu Tuhan menjawab kita karena kita tulus, sungguh-sungguh fokus pada Tuhan. Haleluya. Mari kita teruskan ya. Yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Jadi dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi waktu siksaan, kesukaran, problem itu menerpa kita, yang luar biasa, Tuhan mengatakan, waktu kita lemah, maka aku kuat. Siapa yang membuat kita kuat? Tuhan sendiri yang membuat kita kuat. Kita mampu mengatasi masalah, problem yang kita hadapi. Haleluya. Mari kita fokus kepada Tuhan waktu dalam kesulitan, dalam kelemahan, ketidakberdayaan. Ya, kita ingat fokus kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya yakin dan percaya waktu kita angkat tangan, kita berserah kepada Tuhan, kita pasti ditolong. Haleluya. Nah, karena Tuhan berjanji kita akan diberi kekuatan, kemampuan mengatasi masalah demi masalah bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan lihat begitu di dunia ini ya, lihat begitu banyak masalah, problem, kesulitan, kehidupan ya, baik terutama mengenai ekonomi, keuangan ya. Banyak PHK, banyak masalah, problem. Bagaimana dengan kita? Kita beriman, kita percaya, kita berseru kepadanya, Tuhan tolong buka jalan. Dan kita berjuang, kita bekerja dengan rajin seperti semut. Ya, kita belajar dari semut, dia rajin sekali. Kita yakin dan percaya. Waktu kita tidak ada uang, carilah uang. Ya, jadi gampang, sederhana. Metodenya adalah kalau tidak punya uang, tidak punya dana, carilah dana itu. Amin. Jangan mengeluh, jangan ngomel, jangan menyalahkan keadaan situasi ya. Dimana saya mendengar seorang yang kita layani dan dia berkata, waktu sebelum COVID-19 orderan sepi ya, tetapi sekarang dengan adanya masalah problem ini, dia jual di internet barang produk dia, ternyata laku keras sampai tidak ada waktu ya, sampai perlu tambah pegawai yang banyak ya, kekurangan tenaga, banyak orderan yang harus dikirim, tenaga kurang, jadi mesti tambah. Nah, luar biasa. Ada yang sulit, tetapi ada yang diberkati luar biasa. Marilah yang sulit itu fokus cari Tuhan, dan Tuhan akan menambahkan segala kebutuhan kita. Amin. Ya, banyak orang kita lihat dengan keadaan ini jadi letih, lesu, beban berat, tidak bergairah lagi hidup, tidak bergairah lagi berusaha, tidak lagi bergairah melayani. Tetapi marilah kalau kita memandang fokus kepada Tuhan, kita yakin dan percaya segala problem, masalah yang kita hadapi pasti berlalu. Amin. Ya, mari kita lihat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Apabila kita waktu letih, lesu, beban berat, kita bacalah ayat ini. Kita renungkanlah firman ini siang dan malam. Akan memberi kekuatan kepada kita. Ini janji Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya bacakan kembali. Marilah kepadaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Semua yang letih, lesu,
dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Kita diberi kelegaan, dapat jawaban doa, dapat bebas dari hutang, dapat kerjaan, dapat segala yang kita inginkan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Beban berat, kita yakin dan percaya kuk itu tidak berat. Bersama Tuhan Yesus, bersama-sama pendoa syafaat, kita berdoa, kita berseru, kita dengan keluarga berdoa, minta petunjuk dari Tuhan apa yang harus dikerjakan, dan jangan sampai salah invest sehingga bukan untung jadi buntung. Mari kita yakin dan percaya, waktu kita sudah sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan, ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita yakin dan percaya, begitu banyak orang bersaksi mengenai kehidupan mereka. Mereka diubahkan, baik kesehatan, ekonomi, segala sesuatu diubahkan jadi baik. Ya, dimana kita banyak dengar kesaksian dari yang tidak baik jadi baik. Tapi kita juga akan mengalami demikian. Kita punya Tuhan yang sama, kita yakin dan percaya Tuhan memperhatikan kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berperkara. Ya, kemenangan demi kemenangan kita akan raih. Haleluya. Beban berat, jangan putus asa, maju terus, bersemangatlah. Haleluya. Mari kita akan lihat yang lain di ayat dari tadi ya, 2 Korintus 12 ayat 9. Wah, ini bagus. Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, supaya kuasa Kristus turut menangani aku. Amin. Haleluya. Imani, kita yakin dan percaya semua akan jalan mulus sesuai dengan semua orang ingin hidupnya mulus, baik adanya. Tapi ada masalah, kita jangan putus asa. Kita tetap semangat, kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Di firman Tuhan di Yeskiel 2 ayat 1 sampai 10. Di mana dikatakan di ayat 22 juga dosa yang berat, ya. Di ayat 3 sampai Yeskiel 3 ayat 7 dikatakan bahwa manusia, sifat manusia, tutur kata, berbuat kejahatan, tidak berbuat kebaikan, keras kepala, ya, tegar tengkuk. Nah, sehingga menghadapi masalah. Mari kita koreksi diri sendiri. Apakah kita tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau baca firman, tidak mau mendengar firman Tuhan, sehingga masalah demi masalah terus berdatangan seperti antri yang begitu panjang. Kita hari ini marilah kita bertobat. Kita terima, kita bertobat pada Tuhan, sehingga segala masalah problem kita yakin dan percaya segala berlalu. Ya, ada gelap, ada terang. Ya, kita yakin dan percaya terang dari Tuhan, cahaya dari Tuhan akan menyertai kita. Kita dipulihkan kehidupan kita, ekonomi kita, suasana rumah tangga kita, anak-anak kita diberkati, sandang pangan kita diberkati. Haleluya. Mari kita lihat ada 4 langkah yang harus kita pelajari pada hari ini. Ya, ada 4 langkah. Yang pertama, langkah untuk mengatasi kesukaran atau kesusahan dan masalah hidup. Langkah untuk mengatasi kesukaran atau kesusahan dan masalah hidup. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15, ya. 1 Tesalonika. Nah, kita lihat bahwa di sana, ya, 1 Tesalonika
kita akan pelajari, kita akan lihat apa yang firman katakan sehingga kita dikuatkan dalam situasi keadaan sekarang ini. Ya, yang pertama, langkah yang pertama, terimalah kesusahan dan masalah hidup sebagai bagian dari hidup manusia. Jadi yang langkah pertama adalah terimalah kesusahan dan masalah hidup sebagai bagian dari hidup manusia. Memang demikian. Ya, kehidupan kita ada masalah, ada problem, kita tidak bisa menolak. Ya, kalau kita bisa hindari, kita hindari. Tapi ada banyak hal yang kita tidak bisa hindari. Nah, di 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 4, ya, di mana di sana saya bacakan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kamu katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ya, di mana Paulus menasihatkan, di mana Paulus menasihatkan bahwa waktu dia ada di Antioquia ada masalah dan dia katakan harus cari kerajaan Allah, ya. Harus cari kerajaan Allah. Haleluya. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 dikatakan demikian. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-muridnya itu, menasehatkan mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan nyatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi kita harus kuatkan hati kita. Kedua, kita harus bertekun. Amin. Dan kita beriman, terutama kita harus beriman. Ya, kita bertekun, kita dikuatkan hati kita beriman untuk merobosi masalah problem yang kita hadapi. Ya, seperti contoh Paulus di penjara. Apa yang dia lakukan? Di Efesus 3 ayat 13, jangan tawar hati. Saya ulang lagi, jangan tawar hati. Dalam kesukaran kita jangan tawar hati. Amin. Seperti Paulus, ya, di dalam ada kesesakan, ada masalah, problem dalam kehidupan dia katakan demikian, jangan tawar hati. Ya, Paulus rasul yang besar, yang banyak, yang luar biasa, ya, dia katakan jangan tawar hati. Kita semua janganlah tawar hati dalam keadaan situasi sekarang ini dan ke depan pun juga. Kita jangan tawar hati, beriman teguh. Amin. Nah, kita manusia sering melihat keadaan, situasi, ya, apa yang dikatakan, dilihat di TV, di berita, kita khawatir, kita takut. Tapi kita berasal dari surga, kita berasal dari surga, kita haruslah pakai cara surga. Amin. Secara jadi orang yang penuh Roh Kudus, ya. Bukan lihat secara lahiriah, tapi pakailah mata rohani kita. Amin. Nah, Paulus menegaskan bahwa kita harus bertekun dalam kesusahan, problem, masalah, penderitaan. Amin. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Nah, oke, kita teruskan karena waktu. Kedua, tolak bisikan. Tolak bisikan. Setan mengganggu kita, ya, menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan. Tapi kita harus tekun. Amin. Nah, 1 Tesalonika 3 ayat 5
1 Tesalonika 3 ayat 5 katakan, itulah sebabnya aku karena tidak dapat tahan lagi selalu mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kamu menjadi sia-sia. Si iblis menggoda supaya kita tidak beriman, tidak melayani Tuhan, tidak doa padanya, ya, supaya malas, kecewa. Si iblis adalah pendusta, bapak pendusta. Waktu Tuhan Yesus juga menasihatkan kepada Simon Petrus, waspadalah terhadap tipu muslihat si iblis. Amin. Ingat peristiwa pencobaan di padang gurun, ya, di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 14, ya. Nah, dalam Injil Yohanes 17 ayat 17 menegaskan bahwa firman adalah kebenaran. Dengan cepat, pada waktu kita lihat yang ketiga, hadapilah kesusahan. Hadapilah kesusahan, penderitaan dan masalah dengan doa. 1 Tesalonika 3 yang tadi ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, ya, berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Amin. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita yakin dan percaya besar kuasa doa kita. Amin. Tuhan menjawab doa kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Ya. Nah, di mana kita tahu Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26, di mana peristiwa Rasul Paulus dan Silas di penjara di Filipi, dan dia berdoa dan memuji Tuhan dan mendapat solusi dari surga. Haleluya. Nah, sekali doa kita belum kabulkan, kita berdoa lagi, kita terus lagi berdoa, ya, kita pasti diberi kekuatan yang sudah pasti. Amin. Kemampuan kita menghadapi. Amin. Kita yakin dan percaya bisa menghadapi. Yang keempat, dengan cepat dalam menghadapi kesulitan, penderitaan dan masalah kita kenakanlah perisai. Amin. Atau topeng keselamatan. Haleluya. Mari kita jangan lupa selalu tiap pagi berdoa minta perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Kita topeng keselamatan, ya, perisaikan iman, semua kita pakai. Amin. Saya bacakan dengan cepat, ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Maksud di sini adalah roh-roh jahat. Melawan penguasa, ya, penguasa itu kerajaan si iblis, melawan penghulu dunia yang gelap ini, ya. Jadi jelas tuh, ya, yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini lebih jelas. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tiap pagi kita berdoa demikian supaya kita tidak kalah dalam peperangan. Amin. Supaya kami dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikatkan pinggang kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, ya, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan dan seterusnya. Haleluya. Kita pakai perisai, ya, kita dalam perlindungan Tuhan, dalam kepaksaan dari Tuhan,
Tembok api mengelilingi menjaga kita, agar menjagai kita. Haleluya. Kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Oke, karena waktu kita cepat, ayat yang terakhir yang saya akan sampaikan adalah 1 Tesalonika 3 ayat 13 ya. Kiranya Dia menguatkan hatimu ya. Kiranya Tuhan menguatkan hati kita dalam situasi kesulitan. Tuhan menguatkan hati kita supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Haleluya. Amin. Ya. Jadi kita sudah belajar berapa hal ya, yang tadi 4 langkah ya. Sebelumnya kita juga baca temanya menghadapi kesukaran, 2 Korintus 12 ayat 10 ya. 4 langkah untuk mengatasi kesukaran dan kesusahan dalam hidup kita. Langkah pertama, terima kesukaran dan masalah hidup sebagai bagian dari hidup manusia. 1 Tesalonika 3 ayat 3-4. Kedua, tolak bisikan, bujukan setan sebagai pintu masuk terhadap iman kita dan kesulitan kita. 1 Tesalonika 3 ayat 5. Ketiga, hadapilah kesukaran, penderitaan dan masalah dengan doa. 1 Tesalonika 3 ayat 10. Yang terakhir, yang keempat, dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan dan masalah, kenakanlah perisai atau topeng keselamatan, pakai tameng. Haleluya. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ayat yang terakhir tadi saya kasih 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Kita pasti keluar sebagai pemenang karena Tuhan sudah mengalahkan kerajaan si iblis. Kita jadi pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Biar kami jadi pelaku firman Tuhan, tidak takut, tidak gentar. Kami dikuatkan, hati kami dikuatkan. Apapun masalah problem yang kami hadapi akan berlalu. Kami yakin dan percaya masa depan yang sungguh cemerlang, penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami mau perjamuan kudus lancarkan dari awal sampai akhir. Kami jadi satu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa kebangkitannya. Ampuni segala dosa kami dan layakkan kami perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Mari kita menguji diri kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengampuni orang lain, biar kita mati bersama Tuhan Yesus dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Ada kuasa kebangkitannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, tanda hormat, dan kita siap melakukan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi memperingatkan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah melaksanakan apa perintah Tuhan. Kami jadi satu dan darah dan tubuh Tuhan. Apapun masalah problem kita, kami yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus melakukan perkara yang luar biasa dahsyat. Tuhan memberkati kami, kehidupan kami, keselamatan keluarga kami, ekonomi keuangan kami, dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa. Haleluya, amin. Mari kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Kami akan menerima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkati perusahaan kami, diberkati sekolah anak kami, diberkatilah ekonomi kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami. Kasih kami dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai maranatha kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat ketemu lagi, Tuhan memberkati, haleluya, amin.